selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Bu Kepala Sekolah. Bagaimana kabar di hari ini Ibu? Hari ini luar biasa baik, Ibu. Oke, baik Ibu. Alhamdulillah syukur kita selalu diberikan kesehatan di hari ini. Senang sekali juga bertemu dengan Ibu kembali. Seperti saya bilang kemarin, saya sudah terima modul ajar yang Ibu kirimkan untuk saya. Karena untuk masuk siklus supervisi akademik untuk bulan ini ya Ibu ya, kalau tidak salah. Benar ya Bu ya? Iya, Ibu. Oke, baik. Nah, kemarin saya sudah melihat modul ajar Ibu, semuanya media ajarnya, perangkat ajarnya semua sampai di bahan dan alat. Nah, yang ingin saya tanyakan Ibu, kalau dari sudut pandang Ibu, supervisi ini kan dilakukan ini bukan untuk saya sebagai kepala sekolah, tetapi untuk membantu Ibu mengembangkan manajemen di dalam kelas. Seperti Ibu menyiapkan atau menyediakan metode ajar yang nanti Ibu akan ajarkan, atau strategi, ataupun model-model pembelajaran yang nanti Ibu akan lakukan di kelas. Nah, menurut Ibu nih, kalau dari sudut pandang Ibu, supervisi akademik kali ini Ibu ingin mengembangkan apa? Iya Ibu, sesuai dengan modul ajar yang saya sudah berikan kemarin untuk Ibu, dan nanti saya akan belajar itu materinya tentang sak tunggal dan sak campuran. Di situ butuh pengelolaan kelas yang maksimal dari saya untuk anak-anak, karena dalam melakukan praktek itu butuh pengelolaan kelas yang cukup luar biasa bagi saya. Jadi saya ingin kembangkan pengelolaan kelas yang maksimal untuk proses pembelajaran di besok hari. Oke, baik. Saya sudah menyimak terkait nantinya akan diajarkan oleh Ibu, yaitu salah satunya adalah pengelolaan kelas nih Ibu ya. Nah, jika dihubungkan nih Ibu dengan modul ajar secara spesifik, Ibu ingin mengembangkan poin-poin bagaimana nih Ibu? Iya, yang saya ingin kembangkan dalam pengelolaan kelas, yaitu di dalam kelas saya itu ada anak-anak yang mampu untuk melakukan praktek dengan baik, tapi ada juga anak-anak yang malu-malu untuk melakukan praktek, malu-malu untuk berbicara. Nah, makanya itu saya ingin pengelolaan yang maksimal untuk anak-anak yang kurang atau yang anak-anak yang heterogen, yang belum mampu untuk mempraktekkan bahan-bahan yang nanti saya ajarkan itu dengan baik. Oke, baik. Nah, kalau saya boleh mengutip apa yang tadi Ibu sampaikan, yaitu Ibu ingin mengelola kelas, memanage anak dan mengelompokkan anak yang heterogen. Nah, salah satunya adalah Ibu akan melihat anak yang sedikit bukan tidak mampu ya, mungkin sedikit lemah dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin sedikit malu-malu juga di situ. Nah, sekarang Ibu bagaimana Ibu ingin mengelola kelas dan menerapkan poin-poin yang tadi Ibu sampaikan pada kelompok-kelompok nantinya pada saat Ibu membagikan kelompok, dan seperti apa itu Ibu mekanismenya yang Ibu akan laksanakan itu? Iya Ibu, pengelolaan kelas yang saya akan terapkan pada saat pembelajaran nanti ketika melakukan praktek, saya ingin semua anak itu dilibatkan, dan masing-masing anak dia akan mempraktekkan cara mencampur sat itu supaya anak-anak itu yang tidak mampu atau anak yang malu-malu itu dia bisa melakukan sendiri. Dia bisa mempraktekkan sendiri apa yang dia sesuai dengan alat yang bahan yang dia bawa. Oke, baik sekali Ibu ya. Yang Ibu akan terapkan nantinya itu adalah pengelompokan secara heterogen. Nah, nanti dibagi per kelompok yang memang ada yang mampu dan ada yang tidak dikatakan tidak mampu tetapi masih lemah dan malu-malu. Nah, di situ nanti Ibu akan berproses berproses nanti pada saat di kelompok. Nah, yang dikelompokkan. Nah, untuk alat-alat dan bahan itu yang apakah Ibu menyediakan alat-alat itu ataukah anak-anak yang menyediakan alat-alat itu? Alat ya, bahan yang Ibu akan praktekkan ke anak-anak. Iya, untuk kegiatan praktek di hari ini, alat dan bahan itu anak-anak yang menyediakan. Jadi saya sudah bagikan per kelompok
supaya anak-anak membawa alat dan bahan sesuai dengan apa yang saya sudah bagikan kepada mereka. Oke, sudah saya kutip ya dari pertama kita pembicaraan, yaitu terkait pengelolaan kelas. Tadi Ibu sudah jelaskan apa yang dimaksud mengelola kelas. Ibu sudah membagi kelompok sesuai dengan heterogen yang kurang mampu atau bisa dikatakan lemah dan malu-malu dengan dengan teman yang sudah mampu, dikelompokkan kecil, kelompok kecil ya Bu ya pastinya. Nah nanti kalau secara berdiferensiasi itu berarti Ibu juga bisa menerapkan bahwa per kelompok itu sesuai dengan gaya belajar, betul ya Bu ya? Nah Ibu sudah memetakan pastinya anak-anak punya kompetensi, karakter seperti itu kan Ibu? Ya. Bisa dijelaskan kembali terkait diferensiasi, karena ini adalah modul ajar yang memang berdiferensiasi. Iya, Ibu terkait modul ajar yang berdiferensiasi, sebelum kegiatan pembelajaran di kelas, saya sudah bisa memetakan anak sesuai dengan gaya belajar anak. Jadi ada anak yang gaya belajarnya itu misalnya mau menonton film atau sukanya membaca atau melihat gambar, itu saya sudah bisa petakan. Tapi kadang-kadang dalam pembelajaran berdiferensiasi butuh pengelolaan kelas yang maksimal dari guru, karena dalam proses pembelajaran itu masing-masing anak dengan gaya belajarnya yang beda-beda. Jadi itu butuh pengelolaan kelas yang maksimal dari saya sebagai guru. Betul sekali Ibu ya, berarti Ibu punya konsep yang memang harus dilihat mulai dari mengelola kelas dulu, terutama karena mengelola kelas Ibu sudah tahu nih anak-anak tipikalnya seperti apa, gaya belajar seperti apa, lalu Ibu kelompokkan secara heterogen seperti itu. Itu sangat luar biasa sekali Ibu. Ibu tadi sudah jelaskan per poin-poin juga, Ibu sudah jelaskan juga nanti pengelolaan kelasnya nanti seperti apa, metode dan model pembelajaran juga seperti apa. Nah sekarang Ibu, apakah Ibu ingin diobservasi tentang pengelolaan kelas oleh saya pada periode ini? Benar ya? Saya sangat membutuhkan itu Ibu mengobservasi saya di kelas, supaya ketika Ibu mengobservasi ada kekurangan yang saya ajarkan di kelas bisa menjadi masukan untuk saya untuk perbaikan ke depan, supaya ketika melakukan pembelajaran ke depan saya lebih maksimal lagi dengan apa yang menjadi masukan dari Ibu, saya bisa terapkan yang lebih baik lagi. Oke, berarti nanti waktu yang ditentukan yaitu nanti pada saat saya observasi, berarti saya melihat difokus tentang di pengelolaan kelas dengan perkelompokannya, pengelompokan kelas yang nantinya saya akan melihat di situ ya, yang nanti saya akan observasi, lebih fokus ke situ dan lebih mengembangkan di situ nantinya saya lihat. Oke, sekarang Ibu udah siap semuanya berarti ya. Nah, saya juga sudah melihat modul ajar Ibu, terus media dan alat peraga dan semua sampai di instrumen ya, Ibu sudah siap. Oke, nah sekarang atur jadwal Ibu. Kira-kira kapan kita mau atau saya mau mengobservasi Ibu di periode ini? Iya, Ibu kebetulan di besok hari Selasa Ibu, ya, hari Selasa ya. Iya, di hari Selasa itu jam IPAS-nya itu jam pertama, kedua dan ketiga. Oke, jadi baik. Ibu bisa observasi saya di jam. Baik ya, oke baik. Berarti kita jedanya satu hari ya. Ini hari Senin, berarti besok di hari Selasa saya akan mengobservasi Ibu dengan membawa instrumen dan lembar-lembar percakapan yang nantinya akan saya siapkan, lembar observasi juga yang saya akan siapkan di kelas nanti. Oke. Baik Ibu, terima kasih banyak. Sampai jumpa besok. Sama-sama, Ibu. Terima kasih. Ibu.